Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan bersyukurillah amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para generasi muda yang berada di Desa Jatirejo yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanti. Saya sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir semester 5. Nah, tujuan dan maksudnya kita berkumpul pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk berkumpul, yaitu kebetulan di ilmu Al-Quran dan tafsir semester 5 itu ada penjurusan. Nah, itu ada dua penjurusan. Yang pertama pendidikan dan yang kedua penyuluhan. Nah, kebetulan saya mengambil fokus di bidang penyuluhan. Nah, ini untuk melengkapi ujian akhir semester pada kuliah public speaking, yaitu penyuluhan. Sini kita akan membahas, sebenarnya ada 8 pilihan tema. Ya, di antaranya ada baca Quran, terus penyuluhan kerukunan beragama. Nah, kebetulan kita adalah generasi muda dan saya juga sebagian dari generasi muda. Kali ini saya akan mengambil tema penyuluhan nafsa dan HIV/AIDS. Teman-teman di sini sebelumnya apakah ada yang tahu nggak nafsa itu apa? Belum. Nah, jadi nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, gitu. Nah, terus kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu narkotika. Narkotika ini yang sering kita dengar pada umumnya itu narkoba. Kita sering dengar istilah narkoba, itu narkotika. Nah, narkotika ini adalah golongan obat yang efek sampingnya itu sangat tinggi. Contoh dari narkotika ini adalah heroin, ganja, sabu-sabu, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing kan sama apa itu ganja atau sabu-sabu. Nah, apa efek jika kita mengkonsumsi ganja, sabu-sabu, dan jenis narkoba lainnya? Biasanya itu akan memberikan efek kepada pemakai itu mengalami semacam halusinasi. Nah, ada yang tahu nggak halusinasi itu apa? Bayang-bayang. Nah, jadi halusinasi itu kayak gembira yang berlebihan gitu, merasa bergembira yang berlebihan. Terus efek lainnya itu seperti bisa terjaga 24 jam. Nah, makanya sering kita lihat di berita di TV itu yang sering ketangkap kasus narkoba itu para artis-artis. Kenapa para artis? Karena biasanya kan mereka kegiatan syuting 24 jam gitu. Nah, mereka mengkonsumsi yang namanya narkoba. Terus efek tubuh akan meningkat karena sudah ada sektor pengenal terhadap sabu. Jadi selain efeknya tadi membuat kita halusinasi, terus juga bisa kita terjaga 24 jam dan efek tubuh kita itu meningkat. Jadi ini adalah efek dari mengkonsumsi jenis narkotika. Terus yang kedua adalah psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah pil ekstasi atau sering orang menyebutnya yang lebih familiar itu pil koplo. Nah, jadi total pil jenis psikotropika ini adalah ada 60 jenis namanya. Jadi sekarang kita sudah banyak menemukan pil jenis psikotropika ini banyak masuk di kalangan generasi muda. Bahkan kemarin itu saya melihat berita di Instagram itu pil jenis koplo ini sudah mulai masuk di para kalangan anak-anak SD, teman-teman. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kita sebagai generasi muda jangan sampai kita salah mengkonsumsi obat-obatan. Misalnya kita lagi sendiri nih kan, lagi duduk di taman atau di mana lagi sendiri, lagi galau, lagi bad mood, lagi gabut, terus ada seseorang yang tidak kita kenal datang menawarkan obat kepada kita secara gratis. Sedangkan kita nggak tahu obat itu. Soalnya mereknya nggak ada, terus polos gitu. Nah, dengan alasan membeli obat, nanti galau kita itu akan hilang, gitu. Kita akan gembira. Nah, itu adalah pil jenis psikotropika. Biasanya orang yang mengkonsumsi pil ini, ya sama seperti narkoba tadi, akan bergembira yang berlebihan. Awalnya kita emang dikasih gratis misalnya, lama-lama kita merasa ketergantungan sama pil tadi kan, kecanduan gitu. Terus kita beli, soalnya nggak gratis lagi pasti kan.
uang saku kita habis, uang gajian kita habis. Nah, lalu apa kita lakukan supaya dapat tersebut? Nah, timbullah tindakan kriminal, merampok, maling, pinjol. Nah, itu akan merusak diri kita sendiri. Terus yang golongan yang ketiga dari nafsu tadi itu zat adiktif. Nah, mungkin teman-teman di sini saya rasa ada yang sudah mengkonsumsi zat adiktif. Apakah teman-teman tahu apa itu zat adiktif jenisnya? Itu adalah nikotin. Nah, nikotin kan ada di dalam rokok. Teman-teman di sini merokok semua? Ya. Oh, tidak merokok. Saya kira teman-teman di sini merokok kan. Karena di dalam rokok itu ada zat adiktif, itu nikotin. Nah, kenapa zat adiktif itu efeknya ketergantungan, kecanduan itu tadi. Nah, jadi teman-teman mari kita jaga kesehatan tubuh kita dari sekarang dengan tidak pernah mencoba daripada yang tadi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kita jangan menganiaya diri kita dengan sesuatu yang membuat kita besar. Terus kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu HIV dan AIDS atau AIDS. Ada yang tahu HIV? Nah, jadi HIV itu juga singkatan dari H-nya itu human, I-nya immunity, dan V-nya virus. Nah, jadi HIV adalah virus yang menyerang daya tahan tubuh manusia atau imunitas. Nah, nama virusnya HIV, terus nama penyakitnya AIDS. Nah, jadi kalau seseorang yang sudah terpapar virus HIV tadi, dia tidak akan merasakan sakit itu saat ini sekarang, tapi dia akan merasakan sakit itu setelah 10 tahun kemudian. Jadi kalau teman-teman di sini terkena gejala HIV, itu teman-teman nggak akan merasakan sakitnya itu pada saat ini. Nanti sakitnya akan dirasakan 10 tahun kemudian. Sakitnya seperti apa? Kalau laki-laki biasanya HIV ini sakitnya seperti kencing bernanah gitu. Terus kalau di perempuan biasanya di vagina perempuan itu keputihan. Nah, terus yang keputihan itu yang sangat bau dan biasanya gatal. Itu kalau di perempuan. Kebetulan di sini audiens perempuan kan tidak ada ya. Jadi itu biasanya menular penyakit HIV ini dari pergaulan seks bebas. Jadi itu saya bayangkan. Saya harap teman-teman yang di sini belum ada yang kenal ya pergaulan seks bebas. Sering kita lihat aplikasi hijau. Enggak ada kan yang pengguna aplikasi hijau di sini? Tidak. Ada. WhatsApp. WhatsApp aja. Jadi mungkin teman itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya enggak? Enggak. Jadi udah paham semua ya? Alhamdulillah, semua sudah paham. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa berbagi ilmu kepada yang lainnya, kepada teman yang lain yang mungkin tidak bisa hadir, kepada keluarganya. Jangan pernah sekali-sekali kita mencoba hindarilah pergaulan yang tidak sehat. Ingat teman-teman, langkah kecil kita untuk memahami dan menghindari nafsa dan HIV atau AIDS bisa menjadi langkah besar bagi masa depan kita bersama. Marilah kita jaga diri kita, jaga teman kita, dan jaga keluarga kita dari bahaya nafsa dan HIV atau AIDS. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.